Yang terhormat Ibu Kecamatan Paguyung Kabupaten Kendal dimulai. Acara yang ketiga, sambutan Bapak Camat Paguyung sekaligus yang terakhir penutup. Yang saya hormati rekan-rekan Forkombinjam, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Tengah atau Cabang 13. Yang saya hormati Kepala Dispers yang mewakili. Kemudian juga ada dari Korwil, Bidikjam, KUA, ada Puskesmas. Kemudian juga OPC Capil wilayah 3 Sukoharjo, dari BKH, TKSK yang hadir langsung maupun yang mewakili, semua yang saya hormati. Tidak lupa ini adalah acara koordinasi dan sosialisasi penduduk non permanen dan rentan admindu yang dilaksanakan tingkat Kabupaten Kendal, yang dilaksanakan oleh Disprum Capil Kabupaten Kendal di Kecamatan Paguyung ini. Ya, intinya panjenengan hadir di sini ini nantinya pasca daripada pertemuan ini bisa mensosialisasi lagi kepada seluruh masyarakat yang ada di desa masing-masing ya. Dua hal di sini yang perlu diketahui yaitu non permanen dan rentan ya kependudukan ya. Non permanen karena di sini mungkin di Kabupaten Kendal ini penduduk non permanen ini khususnya adalah penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Kendal ya, di mana sudah berbulan-bulan mungkin berdomisili di Kabupaten Kendal, tapi yang bersangkutan tidak atau belum mempunyai dokumen kependudukan. Karena apa? Ya mungkin dia kesulitan mungkin kalau mau minta apa istilahnya perolosan penduduk dari daerah asal, atau mungkin tidak tahu, atau mungkin tidak sempat karena sibuknya terkait dengan rentan ya. Kalau rentan ini adalah pendudukan digital. Siapa saja yang belumnya itu wajib untuk proses itu. Kalau sekarang mau di halaman itu ya, karena di halaman itu ada melayani digital, kependudukan digital. Monggo jika itu Bapak yang staf jabatan sendiri pada hari ini hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 maka konsultasi ya, koordinasi dan sosialisasi penduduk non permanen dan rentan penduduk tingkat Kabupaten Kendal yang diadakan di Kecamatan Paguyung ini ya, secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekali lagi semoga kegiatan ini akan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kepada yang kami hormati Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kendal, Bulan Namaskinaningsih, kepada yang hormat Bapak Camat Paguyung, kepada yang terhormat Forkombinjam Kecamatan Paguyung, kepada yang terhormat dari Dispers Kabupaten Kendal, yang terhormat Bapak dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah wilayah 13, serta Bapak Ibu peserta rapat siang hari ini, narasumber yang menguasai atau yang paling top di bidangnya. Nanti sistemnya
paparan dulu baru pertanyaan. Jadi mungkin untuk yang punya pertanyaan bisa dikit dulu nanti. Selanjutnya kita perkenalkan dulu yang pertama, yaitu ibu yang paling cantik dari antara narasumber yang lain, ibu Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kendal, Ibu Ratna Mustika Ningsih SPMM. Dan kemudian ada dari Dispermasdes Kabupaten Kendal, Bapak Aryawan Wibisono, Sarjana Ekonomi. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Wagio MPD dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah wilayah 13. Dan yang terakhir Bapak Jailani Eza, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal. Kalau kita lihat perbankan, mereka sudah pakai ATM ya Pak. Kita juga punya Pak. ATM anjungan tunai mandiri, kita anjungan dukcapil mandiri. Kami punya ADM ya, kalau kita ADM, kalau bank ATM itu kita ada di mall pelayanan terpadu. Kita punya satu mesin, Bapak Ibu bisa klik di situ, nanti bisa membeli sendiri, ya, bisa dibeli bisa kayak ATM. Nah, mengacu di industri perbankan, maka Dukcapil berguna bagaimana KTP elektronik Bapak Ibu itu bisa diamankan Pak. Karena sebetulnya data di KTP itu adalah data pribadi Bapak sama dengan NPWP ya. Kemudian juga ini sedang dijajaki nomor kepegawaian NIK, mungkin juga akan nanti disamakan dengan NIK. Jadi NIK itu nanti akan menjadi satu-satunya nomor kita untuk mengakses layanan yang ada di Indonesia ini. Ya, semuanya sedang dalam proses. Nah, Bapak Ibu nanti mensukseskan dengan BPKB. Di bulan Mei ini kami sudah meluncing, soft launching ya Pak, itu pelayanan online melalui Pak Dharma. Dulu kelihatannya sudah pernah belum, dan ini nanti akan seluruh 285 desa dan kelurahan nanti akan kerjasama dengan kami biar melayani masyarakatnya lewat desa saja melalui inovasi Pak Ades Mantap, pelayanan administrasi kependudukan di kantor desa, mudah tanpa biaya, mudah amanah tanpa biaya. Di tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa ini salah satunya adalah terkait dengan buku administrasi pendudukan ya. Nah, ini wajib dikerjakan ya. Nah, ini ada nama dari Kemendagri tahun 2016. Nah, ini wajib dilaksanakan. Lanjut Mas, ya, buku administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, nomor HPI asal. Nah, orang lanjut usia. Bapak Ibu masih punya Bapak dan Ibu tunjuk jari. Oh, komplit, ya, komplit. Bersyukur Bapak Ibu masih punya Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu kita yang masih ada ini dirawat Bapak Ibu, dirawat. Ya, ini mungkin saudara kita juga ya. Ini Bapak Ibu, secara singkat mari kita bahas yang disabilitas. Semuanya masih ada yang kenal setiap desa Pakcik, Dukcapil. Kalau kesulitan kakak, kesulitan KTP, mau beberapa ketemu kan itu didahului dengan dua hal peristiwa ya. Dua hal peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa kependudukan, yang kedua adalah peristiwa penting ya. Itu peristiwa kependudukan itu apa? Peristiwa kejadian yang dialami oleh warga atau oleh orang banyak, sehingga nanti akan mempengaruhi data kependudukan di database dengan nama, kaitannya dengan belum punya
nikah yang akan kita sampaikan ini itu 14 hari. Kemudian yang kedua berkaitan dengan peristiwa penting. Peristiwa penting itu kejadian yang dialami seseorang sehingga tidak semua orang mengalami. Nah, ini ranahnya di pencatatan menetap di wilayah Kabupaten Kendal, tapi masih memiliki identitas kependudukan di kabupaten lain. Ya, ini yang wajib manakala dia mau sampai 6 bulan atau 1 tahun itu wajib mengurus surat keterangan tempat tinggal. Oke. Jadi itu kalau jenengan besok dulu bisa kan mengeluarkan yang namanya surat domisili itu sudah tidak ada. Jadi adanya menurut undang-undang itu surat keterangan penduduk non permanen. Kartu keluarga dan KTP yang di sana. Berikutnya formulir pendaftaran penduduk non permanen ada, itu contohnya di situ. Berikutnya surat pernyataan dari yang punya alamat tadi, ya. Jadi ada pernyataannya, diperbolehkan. Gitu. Ini pun juga bisa lewat desa, asal formnya persyaratannya benar, seperti itu bisa lewat desa. Manakala repot datang aja ke jadi maupun ke dinas. Next. Nah, ini yang materi pokok tentang di sini tadi kita sampaikan bahwa jangan ada satupun warga kita yang tidak memiliki ini, baik itu ODGJ, disabilitas. Tapi alhamdulillah kemudian masyarakat yang di tempat kawasan hutan atau tanah bersengketa itu macamnya rentan yang dimaksud administrasi kependudukan. Disitulah. Tapi dari 5 bukan. Alhamdulillah dari 5 itu kita simpulkan 2. Okay. Kita simpulkan 2. Yang rentan sama bencana sosial itu kita jadikan 1. Jadi manakala warga yang bertempat tinggal di desa panjenengan, ya, yang 1 tahun lebih sampai sana tidak memiliki identitas Kendal, ya, identitas Kendal ya, karena bisa terjadi karena dia orang sudah punya NIK dan sebagainya, yaitu kita ajukan, kita entry data. Manakala nanti ternyata dia sudah masuk database itu akan muncul, akan terkoreksi. Jadi lebih baik yang tadi tubuh-tubuh atau yang apa sebagainya yang tidak mau itu semuanya dilaporkan ke kita, akan kita berikan begitu dan sebagainya gelandang-gelandangan itu ya. Yaitu rata-rata pun juga yang bersangkutan sudah punya identitas di luar daerah. Manakala diketahui datanya apa, manakala bisa dikoreksi datanya, itu pun kita cek. Manakala yang bersangkutan sudah punya di luar Kabupaten Kendal itu kita bantu kepindahannya seperti tadi yang sampaikan dispensasi pindah. Mudah pemuda. Saya dulu dari sampai itu pernah mengeser warga Nah, ini untuk terutama yang desa, jadi ada 3 tugas tidak lanjut. 4 tidak lanjut ya, nanti saya sampaikan sama Pak Jalani. Yang pertama memastikan warganya semua punya NIK. Jika tidak ada NIK, segera didata dan dilaporkan ke Dukcapil. Yang kedua, untuk mensosialisasikan ke warganya terkait dengan penduduk non permanen. Jadi si pendatang ini kondang laporan yang jenis data. Yang ketiga itu persiapan pelayanan perekaman KTP untuk pemilu daerah. Jadi untuk pilkada dengan kemarin yang ini berarti ada 14 desa. Jika ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus.